البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh nabiyullah wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fi din, a'azzani wa jzakumullah wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Silsilah Rasail yang disyarah oleh Syekh Al-'Allamah Shalih Al-Fauzan asbahullah. Sekarang kita masih berada pada artikel yang kedua, yaitu 6 pembahasan penting seputar sirah an-nabawiyah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alaih. Perhatikan matan bagian atas itu barakallahu fiik yang punya kitab ini simak. Setelah beliau menyebutkan bahwasannya sesembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala mereka tidak bisa memberikan manfaat, tidak pula memberikan bahaya. Dan juga mereka tidak akan mengabulkan doa orang-orang yang berdoa kepadanya. Karena patung dan berhala, dan mereka memang barakallahu fiik bukan makhluk yang mampu untuk memberikan itu semuanya. Sehingga ketika dijelaskan bahwa sembahan mereka adalah lemah, sembahan mereka adalah sesat atau yang misalnya, mereka marah kemudian menuduh Rasulullah SAW itu mencaci maki, menghina agamanya dan mencaci maki, menghina sembahan mereka. Padahal barakallahu fiik yang Rasulullah caci maki, yang Rasulullah hina, barakallahu fiik, itu perbuatan mereka meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah musta'an. Kita baca matan bagian atas itu. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alaih, lakin akan tapi lamma dzakara annahum la yud'aun wala yanfa'un wala yadurrun ja'alu dzalika syataman. Lihat ini. Akan tapi tatkala Rasulullah alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya sesembahan selain Allah itu mereka tidak barakallahu fiik diseru, mereka tidak boleh dimintai, mereka tidak bermanfaat, tidak pula membahayakan. Ja'alu dzalik, mereka menjadikan penjelasan tersebut syataman, mereka jadikan sebagai apa? Cacian dan makian. Allah musta'an. Jadi mereka barakallahu fiik nuduh dengan cara yang tidak benar. Karena Rasulullah menjelaskan bahwa sembahan kalian tuh enggak bisa memberikan manfaat, tidak bisa mendatangkan bahaya, dan juga sembahan kalian itu enggak bisa dimintai doa gitu loh ya. Akhirnya mereka menjadikan ucapan tadi itu dikenal dengan cacian makian untuk mengalihkan apa? Pembahasan, biar mereka benci kepada Rasulullah SAW. Kita lihat bawahnya itu, barakallahu fiik, penjelasannya Syekh Shalih Fauzan. Qala asy-syarihu asbahullah, Syekh Shalih Fauzan asbahullah, lamma qala inna Isa la yanfa' wa la yadur, tatkala Rasulullah SAW mengatakan Isa itu tidak bisa memberikan manfaat, tidak pula memberikan bahaya. Wa innal malaika la tanfa' wa la tadur, dan bahwasanya para malaikat juga tidak bisa memberikan manfaat, tidak pula memberikan bahaya. Wa innas salihin la yanfa'un wa la yadurrun, dan bahwasanya orang-orang saleh tidak bisa memberikan manfaat, tidak pula memberikan apa? Bahaya. Addu dzalika tanaqqusan lis-salihin. Lihat ini. Mereka menganggap penjelasan tersebut adalah bentuk merendahkan kepada orang-orang saleh. Bayangkan. Menjelaskan. Memang seperti itu kan realitanya. Barakallahu, Nabi Isa makhluk biasa, tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan apa? Bahaya. Barakallahu fi. Kemudian para malaikat juga sama, tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak pula memberikan bahaya. Mereka, perhatikan kitabnya itu, mereka barakallahu fi menilai itu adalah bentuk perendahan terhadap orang-orang saleh. Allahu musta'an.
Wa yaqulun, seraya mereka berkata li ahli tauhid, lihat ini. Seraya mereka berkata kepada ahli tauhid, antum la tabnuna ala adrihatihim. Nah, kalian tidak membangun di atas apa? Di atas kuburan-kuburan mereka. Wa hadza min haqqihim alaina, pada itu hak mereka atas kita. Lihat ini. Jadi mereka para penyembah kuburan atau para pemuja selain Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan kepada ahli tauhid, kalian tidak membangun bangunan di atas kuburan, gitu loh. Sedangkan itu adalah hak kita. Adalah kewajiban kita untuk mereka, itu loh katanya. Jadi menurut mereka itu wajib memuliakan dengan cara membangun bangunan di atas kuburan. Nah, itulah yang namanya penyelisihan terhadap syariat. Sedangkan kalau kuburan yang syar'i itu cukup apa? Rata. Rata dengan tanah, tidak perlu dibangun di atasnya. Kalaupun si anda ditinggikan, sebutkan dalam hadis itu apa? Tidak boleh lebih dari shibr. Shibr sejengkal. Enggak boleh lebih dari shibr. Kemudian kalaupun dikasih tanda hanya batu atau kayu tancapkan. Nama pun enggak boleh. Nama enggak boleh, bayangkan itu. Paham ya? Kalau antum ingin melihat, kalau suatu ketika nanti antum misalkan taruhlah pergi haji atau umrah, ziarah ke Madinah, ada Maqbaratul Baqi'. Maqbarah Al-Baqi', kuburan para sahabat. Rata. Paling-paling antum lihat dari jauh cuman gundukan-gundukan sedikit, kemudian ada batu-batunya. Paham ya? Kemudian makbarah kuburan yang dekat dengan Jabal Uhud. Makbarah para syuhada yang meninggal di perang Uhud, rata. Paham ya? Enggak ada yang dibangun di atasnya kemudian dikasih batu nisan, dikasih nama Hamzah bin Fulan, enggak ada. Subhanallah. Makanya Rasulullah SAW waktu itu pernah berpesan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, wala qabran musyrifah illa sawaitah. Dan jangan kamu biarkan kuburan yang meninggi melainkan kau ratakan. Jadi kuburan diratakan, kalaupun seandainya ditinggikan tidak boleh melebihi berapa? Shibr, sejengkal. Nama aja nggak boleh nama. Paham ya? Apalagi sampai dikasih batu nisan, kemudian dikasih nama, dan apalagi dibangun lagi di atasnya rumah gitu loh. Orang kadang gitu kan, sebagian orang itu dibangun kayak rumah kecil, kayak bilik kecil itu ya, kayak kamar kecil itu. Kemudian apa barakallahu fi dikasih pintu, gembok lagi. Allah musta'an. Itu terlalu berlebihan. Cukup dimakamkan sebagaimana barakallahu fi para sahabat dimakamkan, atau cukup dimakamkan sebagaimana yang Rasul ajarkan. Ratakan dengan barakallahu fi tanah tersebut, kalaupun meninggi tidak boleh melebihi shibr. Paham ya? Sejengkal. Naam. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah barakallahu fikum. Kita lihat di bawahnya itu. Yaqulun, mereka mengatakan haqqan alaina ikramuhum. Haqqan alaina ikramuhum. Wal bina' ala quburihim. Wajib atas kita memuliakan mereka, katanya. Dan membangun di atas kuburan mereka. Jadi membangun di atas kuburan mereka dianggap pemuliaan. Paham ya? Dianggap pemuliaan. Nah, kadang-kala sebagian kuburiyun yang mereka mengagungkan kuburan atau mengagungkan para wali, itu mereka berani masukkan kuburan itu di dalam masjid gitu loh. Atau berani bangun masjid yang ada di situ kuburannya. Allahul musta'an. Nah, barakallahu fi, enggak boleh diganggu gugat katanya. Allahul musta'an. Padahal dijelaskan oleh para ulama untuk masalah masjid yang ada kuburannya bagaimana? Dilihat duluan mana. Kalau duluan kuburannya, masjidnya dihancurkan. Kalau duluan masjidnya, kuburannya dipindah. Itu solusi yang terbaik. Kemudian kalau ada pertanyaan, barakallahu fi, ada pertanyaan, terus bagaimana? Kuburan Rasulullah juga masuk dalam Masjid Nabawi. Aslinya enggak, aslinya. Aslinya itu kuburan Rasulullah di luar aslinya. Cuman datang pada zaman khalifah yang setelah Khulafaur Rasyidun, dengan jarak yang lama barakallahu fiik, muncullah pemimpin-pemimpin waktu itu untuk melakukan perluasan Masjid Nabawi sehingga barakallahu fiik masuk. Dan itu pun barakallahu fiik enggak diagungkan seperti orang-orang penyembah kuburan. Paham ya? Itu pun dijaga ketat, ditutup rapat. Enggak boleh sembarang orang masuk situ. Paham ya? Wa illa pada asalnya kuburan Rasulullah di luar, bukan di dalam. Paham ya? Barakallahu fiik, jangan sampai kita menjadikan dalil perbuatan para pemimpin waktu itu benar. Itu sebenarnya enggak benar juga aslinya kalau seandainya memasukkan kuburan ke dalam masjid sengaja itu. Paham ya? Itu karena ada perluasan. Ada perluasan dan juga tidak diagungkan kuburan Rasulullah SAW. Nah, kita lihat lagi. Hada min haqqihim alaina, ini termasuk hak mereka yang wajib kita tunaikan katanya, membangun di atas kuburan. Wa hadza min taqdirihim, ini merupakan bentuk pemuliaan kita kepada mereka katanya. Wa indama natasawwal bihim ila Allah
Lihat ini. Wa 'indama natawassal bihim ila Allah, dan tatkala kita bertawassul dengan melalui perantara mereka kepada Allah, hadza min takdirihim wa ta'dhim. Lihat ini. Ini merupakan bentuk pemuliaan kita kepada mereka dan pengagungan kita kepada mereka. Jadi kalau minta jangan langsungan, lewat perantara dulu gitu loh. Jadi mereka bayangkan Allah Ta'ala itu seperti pemimpin, raja, presiden. Itu kan kalau kita minta langsung nggak bisa. Rakyat sipil itu kalau minta langsung pada presiden, pada atasan itu kadang sulit. Harus melalui apa? Bawahan-bawahannya, wakil-wakilnya, menteri-menterinya. Nah, mereka gambarkan seperti itu. Itu keliru. Kalau Allah Ta'ala beda. Allah Ta'ala langsungan, nggak perlu pakai perantara-perantara. Bisa dipahami? Nah, versi mereka, versi musyrikin ini, barakallahu fiik, mereka mengatakan justru kita itu menganggap mereka itu adalah apa? Perantara. Kita jadikan mereka perantara agar semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Karena kita ini orang-orang kotor, orang-orang banyak dosanya, nggak mungkin minta langsung, kata mereka. Itu jelas keliru ya. Sudah kita lewati bantahnya berkali-kali. Satu ayat sudah bisa matakan mereka sebenarnya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, langsungan. Telah berkata Rabb kalian, doalah kalian kepadaku, mintalah kepadaku, langsungan atau tidak? Langsungan, astajib lakum, aku kabulkan untuk kalian, bukan melalui perantara. Bisa dipahami ya? Nah, barakallahu fiik. Allahumma musta'an, seperti itu. Wa antum taqulun, lihat ini tuduhan mereka kepada ahlu tauhid. Wa antum taqulun hadza batilun wa ya'tabiruna hadza syatman wa sabban lahum. Lihat ini. Dan justru kalian malah mengatakan inilah batil. Mereka menganggap perbuatan tersebut adalah apa? Cacian dan makian untuk mereka. Jadi kita katakan perbuatan kalian itu batil. Kalian itu keliru. Kok nyembah kuburan? Kalian menjadikan perantara orang soleh agar bisa mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, itu keliru. Nah, ucapan ini menurut mereka adalah celaan, cacian. Wahai ahlu tauhid, kalian mencaci maki, menghina gitu loh. Menurut mereka. Hadzal ladzi yufassiruna bihi a'malahum. Inilah yang apa? Yang mereka menjelaskan sebenarnya perbuatan-perbuatan mereka sendiri. Wa hadza mawjudun al'an ala alsanatihim wa fi kutubihim. Lihat ini. Hal yang seperti ini sekarang ada. Yang masih menempel dan ada di lisan-lisan mereka dan kitab-kitab mereka. Coba antum datangi orang yang suka gemarnya ziarah kubur. Nah, barakallahu fiik, berkunjung ke kuburan wali fulan, wali alan. Antum nasihati dengan nasihat seperti ini. Jangan Pak, itu batil perbuatannya, nggak boleh. Kalau minta langsung kepada Allah Ta'ala, nggak perlu pakai perantara. Berarti kalian ngejek. Sama kasusnya. Kalian ngejek berarti, kalian menghina orang-orang soleh ini. Nah, lihat ini. Kata beliau, Syekh Shalih Fauzan mengatakan, "Hada mawjud al-an." Sekarang yang model seperti ini sudah ada gitu loh sekarang ini. Ini waktu barakallahu fiik bisa dikatakan beliau ketika ngarang kitab ini sudah lama juga ya. Itu pun beliau sudah mengatakan ada, apalagi sekarang. Sekarang tambah parah lagi kan perbuatan kesyirikan. Wa hada mawjud al-an ala alsinatihim wa fi kutubihim. Yang seperti ini sudah ada sekarang ini. Nah, melalui lisan-lisan mereka dan di dalam kitab-kitab mereka. Jadi orang sufiyun itu juga punya guru, punya syekh dan punya kitab-kitab juga. Karya-karya yang membahas apa? Seputar kesyirikan sebenarnya. Nah, yang mereka jadikan rujukan. Allahumma musta'an, seperti itu. Ikhwani fi din, azza wa jalla, barakallahu fikum. Kita baca matanya bagian atas tuh matanya. Kembali ke atas lagi, matanya dibaca. Qala Syekh Abdul Wahhab Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alaihi, fa idza arafta hadza arafta anna al-insana la yastaqimu lahu islam walau wahhada Allah wa taraka syirka illa bi adawatil musyrikin wa tasrih lahum bil adawah wal bughd. Masyaallah, lihat ini. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, matan bagian atas itu, apabila engkau telah mengetahui perkara ini, perhatikan, niscaya kamu akan tahu bahwasanya manusia tidak akan lurus keislamannya walaupun mentauhidkan Allah. Lihat, walaupun mentauhidkan Allah wa taraka syirka, dan walaupun meninggalkan kesyirikan. Sampai kapan lurusnya itu? Illa, kecuali sampai dia bi'adawatil musyrikin, sampai dia memusuhi orang-orang musyrik, wa tasrih lahum, dan terang-terangan di hadapan mereka bil adawah wal bughd, dengan permusuhan dan kebencian. Jadi enggak boleh kita barakallahu fi mentauhidkan Allah, menjauhi kesyirikan, kemudian berteman dengan ahlu syirik. Paham ya? Diajak ziarah kubur mau. Paham ya? Disuruh bantu kesyirikan mereka mau. Berarti kan bertolak belakang. Kontradiksi dengan apa? Dengan perbuatan dia. Dia mentauhidkan Allah Ta'ala,
Malah bantu pelaku kesyirikan. Paham ya? Nah, dia membenci barakallahu fi kesyirikan tapi dia malah melakukannya. Berarti kan kontradiksi kan itu ya. Ini bagus sekali nih. Jadi, barakallahu fi enggak cukup kalau cuma mentauhidkan Allah, meninggalkan kesyirikan tapi masih apa? Cinta, berloyalitas kepada orang musyrikin. Allah musta'an seperti itu. Tapi kata beliau harus memusuhi mereka dan terang-terangan di depan mereka. Diajak ziarah kubur, yang sifatnya nanti kesyirikan minta-minta atau semisalnya enggak mau. Enggak mau kalau masalah ini Pak, misalnya terang-terangan dia. Paham ya? Ziarah kubur disyariatkan tapi bukan dengan cara syirik, itu caranya gitu. Paham ya? Jelaskan. Kita lihat aja biar tambah jelas. Kama qala ta'ala, sebagaimana perkataan Allah Ta'ala, disimak, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Artinya disimak. Sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, la tajidu qauman, engkau tidak akan menjumpai suatu kaum yu'minuna billah, yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wal yaumil akhir, dan yang mereka beriman kepada hari akhirat. Bagaimana enggak menjumpai bagaimana? Yuwaduna man haddallaha wa rasulah. Engkau tidak akan menjumpai suatu kaum yang beriman kepada Allah dan akhirat, mereka itu mencintai orang-orang yang musuhi Allah dan Rasulnya. Jadi kalau orang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, itu enggak boleh mencintai orang-orang yang musuhi Allah dan Rasulnya. Faham ya? Harus berbaroah, lepas diri. Ingat definisinya apa? Islam. Al-Islamu apa? Al-Islamu al-istislamu lillahi bitauhid. Kemudian apa? Wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, itu syahidnya. Berserah diri kepada Allah Ta'ala dan mentauhidkannya. Kemudian tunduk dan patuh dengan mentaatinya, dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Bukan hanya kesyirikan, pelakunya pun kita nggak boleh senang, loyal, bangga dengan pelakunya, jangan. Ini konsekuensi daripada agama Islam. Faham ya? Kemudian kalau di lingkupan barakallahu yang lebih khusus lagi, ahlus sunnah wal jamaah, itu dia kalau dia mengaku ahlus sunnah, sunni salafi, itu kan ada musuhnya ahlu bid'ah wad dhalal. Barakallahu fi, orang-orang sesat itu musuhnya kan. Barakallahu fi, enggak boleh kita loyal dengan mereka. Kita harus berlepas diri dari mereka, perbuatan mereka dan pelakunya setelah apa? Tegak hujah tentunya. Paham ya? Dijelaskan ini bid'ah, ini syirik, ini tauhid, ini sunnah. Lah kok malah nolak, bantah, bangkang. Enggak mencari solusi. Yang dicari apa? Pembenaran bukan kebenaran. Yang seperti itu keadaannya barakallahu fi. Sangat tidak layak kalau diloyali. Faham ya? Seperti hal ini. Dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan kesyirikan adalah haram, tapi dia bangga, senang dengan apa? Pelaku kesyirikan. Kata beliau, la yastaqim lahu Islam. Tidak sempurna, tidak lurus keislaman seorang walaupun mentauhidkan Allah dan meninggalkan apa? Kesyirikan. Sampai kapan? Sampai dia memusuhi orang-orang musyrik dan terang-terangan barakallahu benci kepada mereka, tidak benarkan perbuatan mereka, tidak membantu kesyirikan mereka dan yang semisalnya. Diperhatikan. Barakallahu fiikum, Allahu musta'an. Ikhwani fid din, azza wa jalla, barakallahu fiikum. Kita lihat syarahnya itu. Qala Syekh Shalal Fauzan atsabahullah, hunaka man yantasibuna lid-da'wah wal ilm wa la yardawna bi mu'adatil kuffar wa yaqulun. Lihat ini. Di sana ada orang-orang yang menisbahkan kepada dakwah ilallah katanya, dan menisbahkan ilm. Orangnya punya ilmu, dakwah katanya. Tapi apa? Barakallahu fik, wa la yardawna, tapi enggak ridho. Enggak senang apa? Bi mu'adatil kuffar. Enggak ridho, enggak senang dengan memusuhi orang kafir. Orang kafir jangan dimusuhi katanya. Itu saudara kita. Itu kalau kita musuhi semakin jadi katanya. Biarkan mereka di atas kekufurannya, itulah syubhat. Allah musta'an. Lihat. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan innama umirna bi'adawatil muharibina faqat. Lihat syubhatnya. Hanya saja kita diperintahkan untuk memusuhi apa? Orang kafir yang merangi kita saja. Yang enggak merangi kita enggak boleh musuhi. Ini syubhatnya di situ. Hatta yang tidak merangi kita, orang kafir, enggak boleh antum cinta, senang dengan mereka. Makanya kalaupun kerja terpaksa harus dengan orang kafir, barakallahu fi, upayakan jangan jadi bawahan, jadi atasan. Paham ya? Jangan sampai kita direndahkan di hadapan mereka. Paham ya? Oleh karena itu kalaupun mencari pekerjaan, upayakan kalau enggak mengharuskan, enggak darurat, barakallahu fi, intinya jangan menjadi bawahan orang kufar. Kerja mandiri. Yang tanpa melibatkan apa barakallahu fi, jasa orang kafir. Karena lihat ini.
Syubhatnya. Kita diperintahkan untuk memusuhi itu orang-orang kafir yang memerangi kita saja. Yang enggak memerangi enggak boleh musuhi. Paham ya? Itu syubhatnya. Kita tetap bermusuhan, tetap menjaga jarak, tidak boleh membenarkan agama mereka, tidak boleh mencintai mereka. Cuman bermusuhan di sini tidak mengharuskan antum setiap ketemu kelahi, itu enggak harus. Dipahami baik-baik. Memusuhi di sini ya jaga jarak itu loh. Enggak senyum-senyum, enggak duduk dengan mereka. Enggak benarkan agama mereka, itu maksudnya. Jangan sampai salah maknakan kemudian wah kita wajib memusuhi ini, walaupun nggak merangi kita wajib memeranginya, itu nggak benar. Paham ya? Kalaupun memerangi, yang kita perangi bukan orangnya, dakwahnya, ideologinya, pemikiran kita perangi dan dakwah. Paham ya? Nah beda kalau kasusnya mereka peperangan melawan kaum muslimin, perang. Kalau ini kan posisinya kan damai. Paham ya? Nah jadi syubhatnya mengatakan ini syubhat mereka mengatakan bahwasanya kita memusuhi kalau mereka merangi saja. Kalau nggak memerangi dalam kondisi damai seperti ini, kita nggak boleh memusuhi. Itu keliru. Tetap dimusuhi. Jaga jarak, tidak bangga, tidak senang dengan mereka. Barakallahu fiik. Allah musta'an seperti itu. Nah, sebagaimana halnya ahlu bid'ah wad dhalal, hizbiyun, itu walaupun taruhlah nggak menyerang kita, nggak datang menghujat kita misalkan barakallahu fiik, tapi karena memusuhi dakwah salafiyah, ya kita benci. Kita benci, nggak senang dengan mereka, jaga jarak dengan mereka. Jangan sampai terkena syubhat mereka. Jangan sampai memakai lafaz ini juga bahwasanya kita diperintahkan menjauhi hizbin kalau mereka nyerang kita. Kalau mereka membantah kita, kalau mereka nggak bantah, tenang-tenang, diam-diam, jangan dimusuhi. Kita nggak senang. Kita benci dengan apa? Ahlul bid'ah wad dhalal. Kita benci dengan apa? Nah barakallahu fiik, orang-orang yang musuhnya Ahlus Sunnah, walaupun nggak terang-terangan gitu. Nah barakallahu fiik. Kita lihat sini. Yaqulun, mereka mengatakan nu'adihim li'annahum harabuna. Lihat ini. Kita memusuhi mereka karena mereka merangi kita katanya. Li'annahum akhadu awtanana. Lihat. Dikarenakan mereka mengambil negeri-negeri kita. Jadi mereka alasannya memusuhi karena apa? Mengambil negerinya. Jadi bukan karena agamanya. Itu keliru juga ya. Jadi membela suatu negara bukan karena negaranya yang kita bela, tapi karena apa? Agamanya. Faham belum? Karena kalau membela suatu negara karena negaranya, karena tanah airnya, itu nantinya namanya asabiyah fanatik. Yang mereka berdalilkan dengan hadis palsu, hubbul watan minal iman. Cinta tanah air adalah bagian dari keimanan. Hadisnya palsu. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Tanah air yang di atas tauhid, nah kita bela. Tanah air yang di atas agama yang lurus, nah kita bela. Tapi semata-mata membela tanah airnya, membela negaranya walaupun di atas kebatilan, itu namanya asabiyah fanatik. Haram hukumnya. Kita lihat, amma an nu'adiyahum min ajli dinihim fala nu'adihim. Lihat ini syubhatnya. Adapun kita memusuhi mereka, membenci mereka karena agama mereka, maka kita enggak akan memusuhi mereka. Ini syubhatnya Yusuf Qaradawi. Tahu Yusuf Qaradawi? Yusuf Qaradawi itu tokoh pembesar yang seringnya digembar-gemborkan orang IM atau yang semisal mereka. Paham ya? Jadi mereka memerangi orang Yahud bukan karena Yahudi itu agamanya jelek, agamanya orang kufar, bukan, tapi karena urusan dunia katanya. Bayangkan itu, bukan karena agamanya. Itu keliru. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Nah, orang Yahud merebut Palestina, kemudian kita membela orang Palestina bukan karena apa agamanya, bukan, tapi karena ingin mengambil kembali tanah-tanah orang Palestina yang direbut orang-orang Yahud katanya. Orang Israel katanya. Jadi bukan karena agamanya, keliru. Seharusnya yang benar itu memerangi mereka itu karena agama. Paham ya? Makanya Syekh Mukbil punya karya tulisan, artikel bagus sekali. Dipandang orang, mungkin orang-orang yang enggak suka mandangnya ekstrim. Apa judulnya? Iskat al-Kalbul Awi. Nah, ala Yusuf Qaradawi, membungkam anjing yang menggonggong. Kalbul Awi itu anjing menggonggong. Untuk siapa Yusuf Qaradawi? Sudah meninggal, sudah mati ya. Nah, barakallahu fiik. Nah, Ahlus Sunnah sudah dibikin istirahat dengan matinya Yusuf Qaradawi karena seperti itu pemikirannya. Jadi peperangan antara kaum muslimin dan orang kufar sebenarnya bukan karena agamanya kita membela, tapi karena barakallahu fiik, hartanya atau karena tanahnya atau semisalnya. Intinya itu bukan karena agama. Allahul musta'an. Lihat ini, sama mirip. Jadi kalau karena agama kita enggak musuhi gitu loh. Padahal kita tetap memusuhi kan agama mereka, agama yang batil, agama yang sesat gitu. Wallahu jalla wa ala qol. Sedangkan Allah Ta'ala mengatakan, disimak, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Naam. Yuwaduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum
au ikhwanahum au ashiratahum. Lihat ini. Ini dalil yang pakai para ulama untuk apa? Untuk al-wala wal bara. Al-wala itu berloyalitas, bara itu berlepas diri. Kita harus berloyalitas kepada sesama ahlu tauhid, terkhususkan sesama ahlu sunnati wal jamaah. Bara berlepas diri dari ahlu syirik, pelaku-pelakunya, kesyirikannya, dan ahlu bid'ah wad dhalalah itu. Nah, lihat ini. Kamu tidak akan menjumpai suatu kaum yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan hari akhirat mereka mencintai orang yang musuhi Allah dan Rasulnya, walaupun mereka itu bapak-bapak mereka sendiri, atau anak-anak mereka sendiri, atau saudara-saudara mereka sendiri, atau keluarga mereka sendiri. Lihat, jadi nggak pandang bulu, lah keluarga, wala bapak, wala anak, wala saudara. Kalau beda jalur, barakallahu fiik, beda akidah, beda agama, tetap untuk bersatu sangat sulit. Makanya yang bisa mempersatukan ahlus sunnati wal jamaah dimanapun mereka berada, mau yang di Jawa, luar Jawa, yang di dalam negeri, luar negeri, itu semuanya menyatukan karena akidah. Seakidah, sejalan, semanhaj. Paham ya? Itulah yang mempersatukan, bukan karena garis keturunan. Paham ya? Bukan karena sama-sama berdarah merah, bukan itunya. Coba sekarang di antara antum, antara kita, mungkin aja nggak ada secara garis keturunan itu kan nggak ada. Paham ya? Misalkan, nah barakallahu fiik, di antara antum ini ada keturunannya saudara fulan, saudara alan, kadang-kala nggak ada sambungnya gitu loh. Tapi kenapa bersatu? Karena satu akidah, satu manhaj, satu agama. Paham ya? Nah barakallahu fiik, seperti itu. Akidah sahihah, akidah ahlus sunnati wal jamaah, manhaj sahih, manhaj ahlus sunnati wal jamaah. Subhanallah, lihat ini. Walaupun mereka bapak-bapak mereka sendiri, anak-anak mereka sendiri, saudara-saudara mereka sendiri, keluarga mereka sendiri, itu nggak akan apa? Nggak akan mencintai orang-orang yang musuhi Allah dan Rasulnya. Dikit lagi perhatikan. Falam yaktasir 'alal muharibin faqat, maka tidak mencukupkan hanya orang-orang yang memerangi saja. Tidak mencukupkan hanya orang-orang yang memerangi saja. Jadi yang memerangi atau tidak memerangi, selama itu musuh dakwah salafiyah, kita wajib barakallahu fiik membencinya. Memusuhi dakwah tauhid, wajib kita membencinya. Bal innallaha ja'ala sababal barakallahu fiik, sababal qurrah lahum huwal muhadah lillahi wal rasul. Lihat ini. Bahkan Allah Ta'ala menjadikan barakallahu fiik sebab binasanya mereka karena apa? Karena memusuhi Allah dan Rasulnya. Wa ayyu muhadatin lillahi wa rasulih a'dzamul kufur. Perhatikan ini. Sekarang permusuhan yang mana? Memusuhi Allah dan Rasul yang lebih dahsyat, yang lebih besar daripada apa? Kekufuran nggak ada. Kekufuran nomor satu sudah. Kesyirikan, kekufuran itu nomor satu. Permusuhan yang nomor satu yaitu termasuk kedzaliman nomor satu kan? Sebagaimana perkataan Luqman Hakim kepada siapa? Putranya. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Wahai putraku, kamu jangan berbuat syirik kepada Allah Ta'ala. Sesungguhnya kesyirikan adalah kedzaliman yang sangat besar. Permusuhan yang sangat besar adalah apa? Kekufuran, kesyirikan. Wa a'dzam minasyirki billahi azza wa jalla. Dan apakah ada permusuhan yang lebih besar daripada kesyirikan kepada Allah Ta'ala? La tajuz mawaddatul kuffar kullihim. Enggak boleh mencintai orang-orang kafir, mereka semuanya enggak boleh kita mencintainya. Taruhlah mereka punya agama, punya agama versi mereka itu yang benar menurut mereka, tapi batil secara syariat. Paham ya? Enggak boleh kita mencaci maki barakallahu fiik agama Islam demi membela orang kufar, jangan. Paham ya? Agama kufar walaupun sejujur apapun, seindah apapun, semuanya tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd. Lihat ini. Wahai orang yang beriman, jangan kalian menjadikan orang Yahud dan Nasara sebagai orang-orang yang saling dicintai, sebagian mereka mencintai sebagiannya, yakni mahbubin. Jangan menjadikan mereka orang yang dicintai. Kalaupun antum terpaksa harus bisnis, dagang, jual beli, cukup hanya sebatas jual beli, selesai. Memuji, menyanjung agama mereka, membela agama mereka haram. Barakallahu fiik, Allah musta'an. Hati-hati. Kadang-kala orang kufar, orang Yahud dan Nasara atau yang semisal mereka ingin menghancurkan agama Islam kadang melalui permainan-permainan. Apalagi zaman sekarang lagi ngetren-ngetrennya permainan sepak bola. Ya enggak? Yang orang-orang udah terlanjur kecanduan sepak bola, itu kadang-kadang bela klub-klub orang kufar. Paham ya?
Membela klub orang muslim aja itu ada dilarang karena apa? Arahnya kepada asabiyah fanatik, ya enggak? Biasanya kalau udah membela suatu klub itu kalau menang kalah dia bela terus. Paham ya? Apalagi klub-klub orang kufar yang mereka bela. Nah, akhirnya dapat pembelaan dari kaum musliminan itu. Mereka bangga dengan apa? Perkara tersebut. Allahumma musta'an. Beberapa waktu yang lalu ditunjukkan kepada kami gambar bola. Bola loh, ini enggak sembarang bola. Bola kan tendang biasanya ya. Ada tulisan kalimat tauhid la ilaha illallah. Bayangkan itu, gambar bendera Saudi. Paham ya? Karena apa? Karena menyambut Piala Dunia katanya. Nah, lihat itu. Sampai bola tertulis kayak gitu, bayangkan. Kalimat tauhid. Gimana coba? Nah, penghinaan atau tidak? Penghinaan. Allahul musta'an. Gara-gara apa? Bola. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah itu merupakan sumber ketakwaan hati. Mana takwanya? Allahul musta'an. Seperti itu. Allahul musta'an. Yang jelas, barakallahu fiik, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beliau punya syarah bagus sekali terhadap kitab Hilyah barakallahu fiik talabul ilm, yaitu barakallahu fiik perhiasan para pencari ilmu. Di situ beliau merinci syarat-syarat main bola. Main sepak bola nggak ada larangan hukum asalnya, mubah, boleh, nggak haram, tapi ada syarat-syaratnya di sana. Paham ya? Nah, pertama tidak boleh mencontoh budaya kufar. Kalaupun gol ya alhamdulillah, coba belum. Wow, teriak-teriak gitu, kemudian banting-banting, nah itu. Paham ya? Nah, kemudian dengan cara syar'i, Ahlus Sunnah alhamdulillah mereka main sepak bola pakai sarung. Paham ya? Nah, kalau bila perlu nggak perlu pakai gawang, kan itu. Paham ya? Intinya mainnya syar'i. Kemudian ketika kalaupun menang, ya biasa aja, nggak ada ribut kelahi, paham ya? Kemudian nggak taruhan. Nah, zaman sekarang sepak bola itu dijadikan apa? Ajang perjudian, taruhan sekarang itu. Taruhannya bukan kelas negeri, luar negeri. Allahul musta'an. Itu menunjukkan bahwasanya, memang kadang-kala Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tidak terang-terangan mengharamkan suatu permainan. Barakallahu fiik. Itu dalam rangka agar orang itu bisa menilai, memperhatikan. Kalau permainan itu awal mulanya mubah, tapi mengarahkan kepada kemaksiatan, lupa dengan waktu, lupa dengan zikir, lupa dengan ibadah, jadi haram. Paham ya? Dia karena sepak bola semua akhirnya nonton sepak bola full, la maghrib wala isya wala duhur wala asar wala subuh. Bayangkan, haram nggak tuh? Nggak seperti itu? Haram. Paham ya? Nah, itu sekedar selingan. Jangan sampai kaum muslimin dirusak dengan budaya-budaya kufar dengan cara permainan tadi itu. Allahul musta'an. Kita lihat sini yang terakhir. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Dan barang siapa yang cinta dan orang-orang kafir di antara kalian maka termasuk mereka. Cinta saja sudah dihukumi masuk gitu loh. Allahul musta'an. Hati-hati, jangan cinta apalagi apa? Cinta pemain sepak bola. Wah. Sampai-sampai beli kaos pun sablonkan kaos belakang ini namanya pemain sepak bola. Allahul musta'an. Orang kafir. Yang dia idolanya orang kafir lagi, paham ya? Belakang Mesis gitu, paham ya? Nah, barakallahu fiik, Allah musta'an. Atau yang lain, apa gitu? Yang jelas jangan barakallahu fiik. Nggak perlu seperti itu. Cukup pakai kaos-kaos yang bertuliskan yang wajar. Nggak perlu bela-bela budaya orang kufar, barakallahu fiik. Nah, Allah musta'an. Seperti itu ya. Jadi jangan sampai termakan syubhat mereka. Jadi mereka yang merusak agama Islam kadang-kala dengan perantara apa? Permainan-permainan yang awalnya mubah, akhirnya bikin kaum muslimin rusak dan juga lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah musta'an. Kita lihat sini, innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Sesungguhnya Allah taala tidak apa? Memberikan hidayah kepada kaum yang sesat. Nah, kemudian terakhir, la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq. Lihat ini. Kalian jangan menjadikan musuhku dan musuh kalian sebagai apa? Orang yang kalian sayangi. Kalian mencurahkan kesayangan, kecintaan mereka, padahal mereka kufur terhadap apa yang telah datangkan kepada kalian berupa kebenaran. Lihat ini. Kufur terhadap agama Islam, benci dengan agama Islam, cara merusaknya dengan cara tadi itu. Wal'iyadzubillah. Ingat-ingat ya, apalagi seorang sunni salafi, ahlu sunnah, punya murid, punya santri lah, kok malah pergi ikut Piala Dunia. Allah musta'an. Ada di Arab sana, kisahnya sangat memprihatinkan sekali. Ya, dia mengaku ahlu sunnah, bahkan bisa dikatakan gurunya gitu loh. Paham ya?
rekreasi ikut pergi ke Piala Dunia dia. Allah, alasannya apa? Ini adalah ajang untuk dakwah katanya. Kesempatan dakwah gimana? Kesempatan dakwah nonton bola, dakwah gimana? Allah musta'an. Itu sangat disayangkan ya. Jangan terpengaruh, jangan tertipu. Barakallahu fiik. Kalaupun main ya main yang wajar-wajar aja, nggak perlu beli kaos sablon di belakangkan nama-nama pemain sepak bola orang kufar atau yang semisal mereka. Allahul musta'an. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.